Halo semuanya, selamat siang. Pada video kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai metabolisme protein. Tapi terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan materi tersebut, perkenalkan nama saya Tresia Erwianti SE, nomor induk mahasiswa 1419004. Saya mahasiswa semester 4 program studi pendidikan biologi Universitas Katolik Widya Mandira Kupang. Mata kuliah kali ini akan saya bahas adalah mata kuliah biokimia dengan materi metabolisme protein dengan dosen pengasuh Ibu Hildegardis Misa SPD MSI. Video ini dibuat dengan tujuan untuk memenuhi ujian tengah semester mata kuliah biokimia. Baik, pada materi kali ini saya akan menjelaskan 3 poin. Yang pertama itu pengertian metabolisme protein, yang kedua proses metabolisme protein, dan yang ketiga kelainan metabolisme protein. Langsung saja masuk ke topik yang pertama. Metabolisme protein merupakan proses kimia dan fisik yang mencakup pada perubahan atau anabolisme protein menjadi asam amino dan penguraian atau katabolisme asam amino pada protein. Asam amino yang telah tersebar melewati darah dan masuk ke dalam jaringan tubuh akan disintesis kembali menjadi protein. Nah, protein-protein ini berfungsi untuk mempertahankan fungsi-fungsi sel yang masih normal. Pada metabolisme, asam amino akan melakukan pelepasan gugus amino. Nah, proses pelepas gugus amino terjadi pada deaminasi dan transmisi oksidatif. Deaminasi oksidatif menggunakan dehidrogenase dalam katalisis, sedangkan jika transmisi yaitu proses katabolisme asam amino yang melibatkan gugus amino pada satu asam amino terhadap asam amino yang lain. Asam amino tidak dapat disimpan pada tubuh manusia jika jumlahnya berlebihan atau kekurangan energi lain. Tubuh manusia akan menggunakan asam amino sebagai sumber energi. Tidak seperti lemak dan karbohidrat, asam amino membutuhkan proses pelepasan gugus amino yang bertepat di deaminasi nitrogen amino di dalam asam-asam amino. Nah, pengertian protein sendiri adalah produk yang dihasilkan oleh ekspresi informasi genetik, merupakan polimer asam amino yang terikat pada satu sama lain dalam ikatan dalam sel hidup. Dalam organ tubuh manusia, hati merupakan organ tubuh di mana terjadi reaksi katabolisme maupun anabolisme protein. Asam-asam amino yang terbentuk dibawa oleh darah ke dalam jaringan untuk digunakan. Proses anabolik maupun katabolik juga terjadi di dalam jaringan luar hati. Asam amino yang terdapat dalam darah berasal dari 3 sumber, yaitu yang pertama absorpsi melalui dinding usus, yang kedua hasil penguraian protein dalam sel, dan yang ketiga hasil sintesis asam amino di dalam sel. Ada 3 kemungkinan mekanisme pengubahan protein, yaitu yang pertama sel-sel mati, lalu komponennya mengalami proses penguraian atau katabolisme dan dibentuk sel-sel baru. Yang kedua, masing-masing protein mengalami penguraian dan terjadi sintesis baru tanpa ada sel yang mati. Dan yang ketiga, protein dikeluarkan dari dalam sel diganti dengan sintesis protein baru. Jumlah asam amino di dalam darah tergantung dari jumlah yang diterima dan jumlah yang digunakan pada proses pencernaan makanan. Protein yang dirubah menjadi asam amino oleh beberapa reaksi hidrolisis serta beberapa enzim-enzim. Nah, enzim-enzim yang bekerja pada proses hidrolisis ini, pada proses hidrolisis protein antara lain ialah yang pertama itu pepsin, yang kedua tripsin, yang ketiga kimotripsin, yang keempat karbosipeptidase, yang kelima aminopeptidase, yang keenam tripeptidase, dan yang ketujuh dipeptidase. Protein yang terdapat di dalam sel dan makanan didegradasi menjadi monomer penyusunnya
atau asam amino. Katabolisme protein makanan pertama kali terjadi atau berlangsung itu di dalam lambung. Di tempat ini proses Cas atau pepsin mendegradasi protein dengan memutuskan ikatan peptida yang di sisi NH2 bebas dari asam amino aromatik, hidrofibik atau dikarboksilat. Masuk ke poin yang kedua adalah proses metabolisme protein. Nah, pada proses metabolisme protein dimulai dari proses pencernaan dari mulut sampai di usus halus. Dilanjutkan dengan proses metabolisme asam amino, yaitu sebagian besar zat makanan yang mengandung protein dipecahkan menjadi molekul-molekul yang lebih kecil lagi terlebih dahulu sebelum diabsorpsi dan disalurkan pencernaan. Protein diabsorpsi di usus halus dalam bentuk asam amino, masuk ke dalam darah. Asam amino disebar ke seluruh sel untuk disimpan dalam bentuk protein dengan menggunakan enzim. Protein yang dikonsumsi manusia pada umumnya itu berasal dari lauk pauk dan kacang-kacangan. Protein ini akan masuk ke dalam tubuh dan mengalami sebuah proses pencernaan dan berubah menjadi asam amino. Pada proses pencernaan ini akan dihasilkan zat sisa yang berupa fases, yang selanjutnya didefekasikan yang melalui anus. Nah, asam amino hasil dari pencernaan selanjutnya akan ditransportasikan oleh plasma darah yang melalui sistem sirkulasi yang menuju ke sel atau jaringan. Dan di dalam sel atau jaringan, asam amino akan dipergunakan sel untuk pertumbuhan, perkembangan, restitusi, dan mesintesis enzim dan hormon. Respirasi dengan menggunakan substrat asam amino akan menghasilkan zat sisa yang berupa senyawa CO2, H2O, NH4OH, CO2 dan H2O dalam bentuk gas dari sel diangkat oleh plasma darah dalam pembuluh darah yang menuju ke paru-paru untuk diekskresikan ke luar tubuh. Sedangkan H2O dalam bentuk cairan akan diangkut menuju ke kulit dan ginjal. H2O setelah sampai di kulit akan diekskresikan dalam bentuk keringat, dan H2O setelah sampai di ginjal akan diekskresikan dalam bentuk urin. Senyawa NH3 dan NH4OH merupakan senyawa yang bersifat racun yang sangat membahayakan sel. Oleh sebab itu, sebelum dikeluarkan harus diubah terlebih dahulu menjadi urin di dalam hati, yang sehingga tidak berbahaya bagi tubuh. Dalam bentuk urea, sisa metabolisme ini dipindahkan ke ginjal untuk diekskresikan dalam bentuk urin. Poin yang ketiga adalah kelainan metabolisme protein. Metabolisme protein adalah proses pengolahan atau pembentukan dan penguraian zat-zat yang diperlukan oleh tubuh agar tubuh menjalankan fungsinya. Gangguan metabolisme protein menyebabkan ketidakseimbangan zat-zat dalam tubuh. Proses protein merupakan sumber energi bagi tubuh. Salah satu penyakit yang terjadi karena kekurangan protein hampir selalu disertai dengan kekurangan energi. Hubungan antara kekurangan protein dan kekurangan energi terjadi karena protein merupakan salah satu sumber utama penghasil energi. Nah, penyakit yang terjadi karena kekurangan energi dan protein ini biasa disebut dengan penyakit kurang energi protein atau KEP. Sekian video penjelasan dari saya. Selamat siang dan terima kasih.